حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamda syakirin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa siddiq fil qawli wal amal. Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka al-ilm nafi' wa nas'aluka sadad wa a'udzubika min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kajian kita bertemakan mengapa pemburu bahagia itu banyak yang gagal. Semua orang normalnya itu ingin bahagia. Tapi yang banyak atau barangkali dipastikan sebagian besar, mereka tidak sukses dalam meraih kebahagiaan itu. Ada seorang bertanya kepada seorang ulama terkemuka. Dia mengeluh, kenapa saya sudah cukup lama merasakan hidup ini tidak nyaman. Sedangkan saya sudah sholat, saya sudah melakukan peraturan-peraturan agama menurut ukuran dia. Sementara saya melihat orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang kafir, itu banyak yang menikmati hidup ini. Dan dia melihat orang-orang yang diamati itu bahagia menurut orang ini. Nah, kemudian dijawab oleh ulama ini bahwa yang pertama, Anda tidak bisa mengukur kebahagiaan itu dari lahiriah, ya. Ada orang uangnya banyak. Kemudian istrinya cantik. Semua peralatan kehidupan ini dia miliki, ya. Tapi dia tidak agamis. Apakah dia orang Islam atau di luar Islam? Apalagi di luar Islam, ya. Orang Islamnya pun kalau dia dalam hidupnya itu tidak mengikuti tuntunan Islam, hidupnya tidak mungkin bahagia. Di dalam surat At-Taubah ayat 124 Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa menentang ya peringatan Allah, tidak mau menerima Al-Qur'an, berbisnis dengan caranya sendiri misalnya begitu, ya, maka kehidupannya itu disebut dhanka. Dhanka itu sempit. Gak mungkin dia merasakan kebahagiaan. Ditambah lagi oleh Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau dia sampai meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dia nanti dibangkitkan oleh Allah, matanya buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu dia teriak, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Kenapa saya dibangkitkan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu saya waktu hidup tidak buta. Lalu dijawab oleh Allah, qala kadzalika ataita ayatana fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah akibat karena Anda diajak untuk mengikuti peraturan Allah, mengimani ayat-ayat Allah, tapi Anda lalaikan, Anda abaikan itu, wa kadzalika al-yauma tunsa, maka Anda sekarang juga diabaikan. Jadi ayat ini jelas sekali mengingatkan kita bahwa mustahil ada orang bisa dikatakan bahagia atau merasa bahagia
tanpa mengikuti peraturan Allah. Yang Anda lihat, yang kita lihat di permukaan ini, ya, misalnya orang punya istri cantik, bisa jadi karena istri cantiknya itu dia terjerumus, ya. Atau mungkin punya kekayaan. Orang ingin kaya, banyak orang ingin kaya masuk penjara ujungnya. Apa nikmatnya kekayaan yang mengantarkan dia ke penjara, belum lagi di akhirat nanti. Orang pangkat misalnya. Banyak orang-orang pangkat tidak jujur, tidak beramanat, berantakan hidupnya. Berapapun orang itu memiliki harta, bagaimanapun pangkatnya, tidak mungkin dia memperoleh kebahagiaan itu. Lalu siapa yang bahagia itu? Siapa yang bisa merasakan kebahagiaan itu? Yang pertama, kita perlu memahami perbedaan antara, kalau dalam bahasa Arab, al-lidza was sa'adah. Sa'adah itu bahagia. Al-lidza itu nikmat, senang. Makan enak, punya istri cantik, punya perlengkapan hidup, bisa keliling dunia. Dia merasakan nikmat-nikmat itu. Itu namanya lidza. Ya. Kalau lidza itu, saudara, itu sebentar saja. Muakkad, ada waktunya. Dan persyaratannya harus dipenuhi 3. Yang pertama, harus punya harta. Yang kedua, harus sehat. Yang ketiga, dia punya waktu untuk menikmati itu. Orang kaya-kaya itu belum tentu bisa punya waktu untuk menikmati. Jadi, kalau orang sakit, apa enaknya harta? Orang sakit, apa enaknya harta? Kita sekarang dengar orang korupsi sekian triliun, lalu dia nggak sehat. Untuk apa itu harta itu? Belum urusannya di akhirat. Jadi itu namanya lidzah, kesenangan saja. Kesenangan saja. Jadi Anda lihat saja, dan setiap kali orang menikmati kesenangan, itu nikmatnya sebentar saja. Misalnya, dia ingin pergi, katakan ke Amerika, mau lihat. Dia waktu ingin itu senang sekali. Wah, saya kok bisa ke Amerika, ini enak. Sampai di Amerika dilihat, kemudian pulang, selesai sudah. Sesudah itu belum tentu dia ingin kembali lagi ke sana. Dia ingin wanita, dia ingin menikmati makanan, apalagi makanan ya. Makanan, ya Allah. Saya pernah baca koran, ada orang Surabaya pindah di Jakarta, kemudian rindu dengan soto gubeng katanya. Masuk koran. Kemudian dia berangkat dari Jakarta naik pesawat sampai di Surabaya makan soto gubeng kembali lagi. Jadi soto gubengnya mungkin 100.000 atau 50.000 ya. Ini pesawatnya 2 juta barangkali ini. Apa dia merasakan bahagia? Wah, lega saya. Ini kalau saya mengatakan orang bodoh ini. Orang bodoh ini. Berapa enaknya itu? Dan kemudian yang dimakan itu ya. Ya subhanallah. Yang dimakan itu saudara ya. Bedanya orang kaya dengan orang yang tidak kaya. Orang kaya makan di restoran-restoran mahal, mungkin harganya satu porsi yang mahal itu ada yang 150 sampai 200. Ya. Anda kalau beli nasi pecel di Gayung Sari itu ada yang harganya 15.000. Ada yang 10.000 aja. Bedanya cuma di sini aja. Ini pecel itu mungkin enaknya sini aja. Kemudian keluarnya sama nggak enaknya keluarnya. Itu dunia. Lalu dikatakan bahagia dia. Jadi kita kalau ingin menikmati hidup ini harus pakai Islam. Sehingga Imam Syafi'i memberi nasihat, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Kalau Anda ingin menikmati dunia, Anda harus punya ilmunya. Harus belajar tentang dunia ini. Baru bisa menikmati nanti. Apalagi ingin akhirat. Lebih perlu lagi mempelajari ilmunya. Wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilm. Kalau Anda ingin dua-dua, saya ingin menikmati dunia, menikmati akhirat. Lebih perlu ilmu. Lebih banyak ilmu yang diperlukan. Dan harusnya itu yang dikejar.
Sehingga doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan tercantum di dalam Al-Quran adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. 3 yang diminta. Di dunia menikmati dunia dengan baik, dan ini perlu ilmu, perlu iman. Ya, kalau nggak pakai ilmu, nggak pakai iman, kayanya bagaimanapun nggak baik. Hasanah. Allah Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Akhir hasanah ini surga. Tapi masih ditambah lagi. Wa qina adzabannar. Jangan sampai masuk neraka. Karena orang-orang yang banyak dosanya lalu gak tobat, bisa jadi dia masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Jadi kita minta kepada Allah, sukses di dunia, nikmat di akhirat, tanpa tersentuh sedikit pun dengan neraka. Itu baru sukses namanya. Nah sekarang, bagaimana caranya? Supaya kita bisa menikmati dunia ini dan masuk surga. Masya Allah. Yang pertama, wajib dan sangat diperlukan ilmu tentang agama. Karena apa? Tidak ada ibadah atau perilaku amal soleh apa saja yang tidak memerlukan ilmu. Maka Anda belajar malam hari ini itu nilainya lebih tinggi dari sholat sunnah. Bahkan lebih tinggi dari tahajud. Karena belajar ini hukumnya wajib. Alaika bil ilm, kata Rasulullah. Fa innal ilma khalilal mu'min. Kamu harus ajak terus belajar. Karena ilmu itu adalah sahabat karibnya orang yang beriman. Maka yang pertama kita harus belajar sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya bisa melakukan yang namanya ta'mik ma'anil iman. Ta'mik ma'anil iman artinya mendalami arti keimanan itu. Jadi kalau orang itu mengerti, mendalami hal-hal yang terkait dengan iman, iman itu ada rasanya. Kata Rasulullah, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah." Orang akan bisa merasakan lezatnya iman. Orang kalau sudah merasakan lezatnya iman itu, sholat misalnya ya, gak ada yang lebih nikmat dari sholat. Yang banyak orang sholat itu tidak merasakan, tapi cuma memenuhi kewajiban. Tapi kalau Anda sudah bisa menikmati lezatnya iman, gak ada yang lebih nikmat dari sholat. Anda pernah dengar Rasulullah SAW pernah sholat malam membaca dalam satu rakaat itu 6 juz. Dari mulai surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Dibaca oleh Rasulullah. Berdiri aja. Kenapa? Nikmat sekali. Dzaqa ta'mal iman. Merasakan lezatnya, rasanya iman. Siapa mereka itu? Man radiya billahi rabba. Ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Apa maksudnya ridho itu? Semua yang diperintahkan Allah, dia cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Semua yang dilarang oleh Allah, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau Anda sudah bisa seperti itu, Anda merasakan nikmatnya iman itu tadi. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya. Ridho menjadikan Rasulullah sebagai nabinya. Pertanyaan sekarang, apakah semua orang yang sudah sholat 5 waktu, sudah puasa, sudah haji, ridho dengan Islam? Wabil islami dina yang ketiga. Belum tentu. Ada yang ridho dalam urusan sholat, dalam urusan haji, begitu urusan bisnis, nggak ridho. Allah melarang riba misalnya. Banyak orang tidak memperhatikan riba. Sedangkan dosa riba itu adalah dosa, kalau Anda tahu, mengerikan sekali. Wa'danu biharbin minallah. Allah mengancam di dalam Al-Quran, orang-orang yang makan riba, kalau Anda tetap makan riba, berarti Anda sudah mendeklar untuk perang melawan Allah. La ilaha illallah.
Ada orang yang Islamnya ridho, begitu bagi warisan nggak ridho. Artinya belum ridho dengan Islam. Nah kalau seperti ini nggak bisa merasakan lezatnya iman. Orang yang merasakan lezatnya iman itu, sodakoh itu nikmat. Menolong orang itu nikmat. Duduk yang baik. Duduk yang baik. Ya gitu sobat. Ya. Jadi ini yang harus diperjuangkan itu. Diperjuangkan supaya kita merasakan nikmatnya iman. Bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya sodakoh. Itu namanya ta'mik ma'anil iman. Yang kedua, kathratis sujud lillah. Yang banyak sujud. Ada seorang pembantu Rasulullah, jadi suka membantu Nabi, namanya Al-Aslami, Ka'ab Al-Aslami, Rabi'ah ibn Ka'ab Al-Aslami. Pernah orang ini membantu Rasulullah wudu, menyediakan airnya, kemudian Rasulullah wudu, masih muda, masih belum berkeluarga, tapi santri orangnya dan sangat memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah ingin membantu orang ini, pemuda ini. Lalu Nabi mengatakan, Sal ya Rabi'ah, kamu perlu apa untuk kehidupanmu ini? Dan kalau orang ditanya Rasulullah kemudian, misalnya saya minta supaya saya bisa mendapat rezeki yang halal, yang luas, didoakan pasti dapat. Kalau Rasulullah itu. Ini Rasulullah memberi kesempatan pada Rabi'ah ini. Kamu perlu apa Rabi'ah? Apa jawabannya Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya cuma minta satu saja supaya saya bisa masuk surga bersama Nabi. Itu Rabi'ah al-Aslami. Lalu Nabi mengatakan, "Awa ghaira dzalik?" Enggak ada yang lain? Huwa dzalika ya Rasulullah. Itu saja. Dia ini belum berkeluarga, dia belum bekerja dengan baik, tidurnya di terasnya masjid Ahlus Suffah, ya. Mintanya cuma itu. Lalu dijawab oleh Rasulullah, "A'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kamu bantu supaya permintaanmu itu dikabulkan oleh Allah dengan banyak bersujud. Loh. Artinya apa? Banyak sholat. Ini sudah 15 abad yang lalu ini Rasulullah memberi nasihat kepada Rabi'ah. Sampai hari ini bisa kita pelajari untuk kita tiru. Maka kalau Anda ingin bahagia, selain mendalami pemahaman tentang iman, juga upayakan banyak sujud. Setelah sholat fardu, sholat sunnah. Kalau bisa setiap malam tahajud. Kemudian sholat duha misalnya. Sholat sunnah yang lain. Supaya banyak. Yang ketiga, kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia ini, kathratul istighfar. Banyak istighfar. Tuba liman wajada fi suhifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang ketika membaca laporan bukunya, di situ dilihat banyak istighfarnya. Dan Rasulullah sangat menganjurkan istighfar ini. Anda kalau masih sering stres, sering takut masa depan, ya, sering merasa kok begini saja, coba diperbanyak istighfar. Diperbanyak istighfar, ya. Semakin banyak istighfar, semakin terbuka nanti jalannya. Kemudian yang keempat, kathratis sholat ala nabi. Banyak bersalawat. Masya Allah. Jadi masalah salawat ini seringkali kurang mendapat perhatian. Banyak orang kurang memperhatikan masalah salawat ini. Sedangkan Nabi mewanti-wanti, apalagi kalau hari Jumat, ya. Di atas mimbar Jumat Al-Falah ini saya berkali-kali atau seringkali menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa'akthiru salata alayya fa inna salatakum ma'rudatun alay. Kata Rasulullah, yang paling utama dan paling mulia dari hari-hari kalian itu adalah hari Jumat.
maka yang banyak bersalawat untuk aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Anda bersalawat hari Jumat, itu beda dengan hari yang lain. Ma'rullah, dihidangkan begini oleh Allah, disampaikan oleh para malaikat atas perintah Allah. Si fulan hari ini bersalawat untuk Rasulullah 10 kali, 100 kali, atau 200 kali. Disampaikan. Artinya apa? Kalau kita sering bersalawat, itu kita akan untung dunia akhirat. Dan yang kelima, saudara, ridha bi qada'illah. Kita berjuang, mau menjadi kaya, mau menjadi pandai, mau menjadi apa saja, tetapi dalam perjuangan itu pasti nanti menghadapi macam-macam. Nah, ketika Allah menetapkan sesuatu, maka pada saat ketetapan itu sudah jatuh pada kita, jadilah orang yang ridha, menerima. Itu yang membuat kita akan bisa berbahagia. Kalau protes, hidup ini memang seperti itu. Makanya kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena hidup ini selalu bergerak, ya. Mana ada orang tidak pernah sakit? Ada orang nggak pernah sakit? Ada yang sakit sering, ada yang sedikit saja sakitnya. Ada orang yang sulit mendapat uang. Ada orang yang bahkan sulit kawin. Gak kawin-kawin sampai meninggal dunia. Semua ini adalah ketetapan Allah. Tapi kita, sebelum ketetapan Allah itu mengena kepada kita, kita ini diberi kesempatan untuk ikhtiar, untuk berjuang. Berjuang, kita berjuang. Kita berjuang. Saya ingin hidup ini sejahtera, berjuang. Dengan berdoa, dan nanti akan diberi oleh Allah sesuai dengan program yang sudah ditentukan oleh Allah, dan tentu Allah akan menselaraskan dengan apa yang kita perjuangkan itu. Maka kesimpulannya, kalau orang ingin menikmati as-sa'adah, as-sa'adah itu kebahagiaan. Kalau tadi makan enak, kawin, segala macam itu al-lidzah saja. Enak, dirasakan saja. Baik dirasakan dengan lidah atau dirasakan dengan maknawi, ya. Senang gitu, senang ya. Senang gitu ya. Jadi misalnya orang lihat hiburan, senang. Senang aja sebentar. Habis itu hilang sudah. Itu bukan sa'adah itu. Cuman senang aja sebentar. Makan. Berapa lama itu makan itu? Ya sih, itu enak, senang. Pergi ya itu. Itu namanya lidzah. Bukan sa'adah. Tapi kalau sa'adah itu permanen. Letaknya di sini. Dan tidak harus sehat. Kalau tadi kan harus sehat, punya uang, ada waktu untuk menikmati. Ada orang sehat tapi nggak punya uang. Nggak bisa menikmati macam-macam. Ada orang punya uang tapi sakit. Nggak bisa. Ada orang sehat, punya uang, nggak punya waktu, sibuk terus. Sibuk, nggak bisa juga menikmati. Jadi tiga ini. Tapi kalau namanya sa'adah, Anda punya uang, bisa sa'adah, tidak punya uang, bisa sa'adah. Anda sehat, bisa sa'adah. Anda sakit, bisa sa'adah. Anda ada waktu atau nggak ada waktu, bisa sa'adah. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, orang yang ingin bahagia hanya bisa dicapai kalau dia beriman. Kemudian, kualitas bahagianya tergantung sejauh mana kekuatan imannya. Nah, iman ini, saudara, iman ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, innal imana fi jawfi ahadikum yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Iman yang ada di sanubari Anda itu bisa aus, bisa rusak seperti baju kita ini. Baju ini kalau dipakai terus gitu ya, lama-lama rusak, bisa kotor. Jadi perlu diganti, sehingga Rasulullah mengingatkan, iman itu seperti bajumu itu. Harus dipelihara, harus dicuci, harus dirapikan. Maka mintalah kepada Allah, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah selalu untuk memperbaiki iman. Jadi minta kepada Allah supaya iman ini terus diperbaharui, terus diperbaiki. Itu iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan dalam hadis memang mengagumkan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Ajaban itu mengagumkan urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Itu orang bahagia. Semua urusannya baik. Dia sehat baik, dia sakit baik, dia banyak uangnya baik, dia nggak punya uang juga baik. Semua dalam keadaan apapun orang yang beriman itu mengherankan. Baik semuanya. Dan dia bertahan. Anda mungkin bisa melihat ada orang punya gedung mewah tapi nggak senang hidupnya. Apalagi kalau gedungnya dibangun dari uang haram. Kadang-kadang kita melihat di YouTube ini ada koruptor rumahnya seperti istana raja. Lalu disita. La ilaha illallah. Apa nikmatnya itu? Tapi ada orang punya rumah sederhana. Pernah saya membaca di koran itu berita di Yogyakarta. Ada seorang guru punya anak mungkin 5 atau berapa gitu ya. Pokoknya ada beberapa anak gitu ya. Semuanya ini sarjana, lulus semuanya. Sarjana ya. Dan Anda tahulah berapa bayarnya guru itu berapa? Bapaknya guru, ibunya guru. Anaknya ini, dan kebetulan rumahnya itu di Jogja, tapi di mungkin seperti kalau di Sidoarjo gitu ya. Lalu Surabaya itu Jogjanya. Dan dia rupanya punya rumah kecil di Jogja itu dipakai untuk anaknya sekolah itu. Kemudian kalau sudah lulus, anaknya yang lulus ini membantu adiknya. Tempatnya ditempati adik-adiknya itu. Ini orang yang tidak kaya bisa menyekolahkan anaknya semuanya sukses dan berbahagia. Sementara orang-orang yang pangkat, orang yang kaya, belum tentu anaknya itu baik. Disekolahkan di luar negeri, pulang dari luar negeri sampai di sini gak sholat sudah. Apa nikmatnya orang pandai gak sholat? La ilaha illallah. Maka Rasulullah menyatakan bahwa orang yang beriman itulah yang bisa bahagia. Orang beriman itulah yang mengagumkan. Inna amrohu kullahu lahu khair. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Tidak mungkin. Semua urusan bisa baik itu nggak mungkin kecuali orang yang beriman. Ya. Anda lihat. Orang pasti diuji. Memang hidup ini tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menyatakan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk diuji. Di daerah saya di Gunung Sari itu ada seorang mungkin usianya barangkali ya 30-an lah. Dia itu nggak bisa jalan, tapi juga tidak mau minta. Jalan di daerah situ itu, kadang-kadang saya naik mobil, saya turun, lihat orang itu. Jadi dia punya kayu begitu ya, dikasih roda, lalu dia pakai tangan begini, jalan. Coba bayangkan orang seperti itu. Apa salahnya orang ini? Dikasih ujian oleh Allah. Dan kalau orang seperti ini sholat, dia masuk surga paling depan. Sholat, yang penting sholat. Hidup seperti itu memang. Ada yang diuji dengan sakit. Ada yang diuji dengan nggak bisa mikir, otaknya nggak baik. Itu semuanya ujian. Ada yang diuji dengan kecerdasan, cerdas sekali. Tapi nggak beriman kepada Allah. Untuk apa? Otaknya cerdas tapi tidak beriman kepada Allah. Jadi yang paling penting itu iman. Kenapa orang yang beriman itu mengagumkan? Kata Rasulullah, in asobathu sarra syakar. Fakana khairun lahu. Orang yang beriman itu kalau diberi sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Itu orang yang beriman. Tidak menyombongkan. Tidak menghina orang yang tidak kaya. Kalau misalnya dia kaya, dia bersyukur. Uangnya digunakan untuk membantu, digunakan untuk sodako, digunakan untuk beribadah. Dengan kekayaannya dia masuk surga. Tapi sebaliknya, orang yang beriman itu, wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia diuji, sabar dia.
Itu orang yang beriman. Anda kira para nabi itu ujiannya bukan seperti kita begini. Semua nabi itu ujiannya berat. Nabi Nuh itu usianya sampai 950 tahun. Berdakwah itu dilecehkan oleh kaumnya. Dan yang ikut dengan beliau itu nggak banyak. Jumlahnya 100-200 saja. Sekian ratus tahun itu. Akhirnya dikasih musibah banjir. Katanya banjir itu sampai 200 hari. Dan Nabi Nuh naik kapal. Sampai diselamatkan oleh Allah. Itu ujiannya para nabi berat sekali. Nabi Ayub diuji sampai 18 tahun sakit. 18 tahun. Kita sakit 2 hari aja sudah, waduh. Seminggu di rumah sakit seperti kiamat sudah. Orang yang beriman kuat. Jadi ini tempatnya ujian. Kalau Anda diberi sakit, saya beberapa hari yang lalu, bismillahirrahmanirrahim, menjenguk orang sakit. Lalu saya katakan, kamu yang sabar, dan ketika kamu sakit, kemudian kamu sabar, ini membersihkan dosamu. Orang yang sakit itu, kalau dia sabar, ya, dosanya tiap hari dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal sabar dia. Tapi kalau sakit protes, sakit hati lagi. Kenapa kok saya begini nih? Tambah dosa, sakitnya ya tetap saja. Nah, orang yang beriman, kalau diberi penyakit, diberi kesulitan, dia sabar. Fakana khairun lahu wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak bisa itu dilaksanakan kecuali orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu salah satu nikmat, ya. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, diberi rezeki oleh Allah. Yang itu banyak orang tidak paham, ya. Diberi rezeki, setiap orang melihat orang itu senang. Min ajmal anwa'ir rizq an yadu'a lakallah qabulan fi qalbi kulli man yaraka. Di antara rizki yang nilainya tinggi itu adalah orang tersebut diberi oleh Allah, setiap ada orang melihat orang ini, kenal atau nggak kenal, dia senang pada orang itu. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kenapa kok orang ini disenangi? Dia beriman dan dia berakhlak. Gak mungkin orang berakhlak jelek, berakhlak misalnya tidak sopan disenangi orang. Gak mungkin. Orang itu akan disenangi orang kalau dia berakhlak. Nah, kalau orang itu berakhlak kemudian beriman, kadang-kadang orang tidak kenal pun ketemu orang ini, lihat orang ini, senang dia orang ini. Menarik orang ini, subhanallah. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudara, kalau kita ini pakai agama, maksud saya pakai agama itu, Islam ini difahami bukan sekedar kita sholat, bukan sekedar itu, tapi difahami, didalami. Kita ini hidup ini bisa merasakan nikmatnya hidup. Nah, yang terakhir, saudara, kita mungkin tidak banyak orang yang setiap hari itu secara sadar minta tolong kepada Allah supaya diberi hidayah dan diberi iman. Kalau orang berbicara hidayah itu seakan-akan untuk orang yang belum dapat hidayah. Kita ini setiap detik ini perlu hidayah. Maka sisa hidup kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini, ya, jadikan yang terbaik. Dan kita tidak mungkin memperbaiki hidup tanpa pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat sedemikian rupa agar kita setiap hari berkali-kali minta hidayah. Tapi tidak semua orang sadar itu. Kapan kita minta hidayah? Ketika kita sholat. Membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung di dalam Al-Quran itu Al-Fatihah. Disebut Ummil Quran, Fatihatil Kitab. Ibunya Al-Quran itu Al-Fatihah. Allah mewajibkan kita sholat selalu membaca Al-Fatihah. Sekarang, apakah kita sudah
camkan baik-baik Al-Fatihah itu. Di situ ada doa yang paling penting. Yaitu pertama ikrar dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap hari. Fardunya 17 kali. Kalau ditambah sunnah berapa kali kita? Hanya kepadamu ya Allah. Saya beribadah dan hanya padamu minta tolong supaya bisa beribadah dengan baik. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya selalu jalan yang benar. Ini tidak semua orang yang sholat. Setiap hari kita melihat orang sholat di sini ya. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, dia sadar bahwa itu doa. Tidak semua orang. Dianggap ini pokoknya baca gitu aja. Itu yang banyak. Tapi coba camkan mulai hari ini. Ketika Anda membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jantungnya Fatihah itu. Jadi Quran ini jantungnya Al-Fatihah. Al-Fatihah ini jantungnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya beribadah dan hanya kepadamu saya minta tolong. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah, kemudian kita minta iman. Ya. Sehingga kalau sudah mendapat hidayah, lalu iman, lalu kita beramal soleh. Dengan iman kita perkuat dengan amal soleh, kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Maka kebahagiaan itu harus kita perjuangkan. Kapan waktunya? Selama nafas masih ada di diri kita ini. Tidak pernah boleh berhenti minta tolong kepada Allah. Sehingga ketika Allah memanggil kita, harus kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu orang yang berbahagia. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa menggugah kita semua termasuk saya sendiri untuk lebih banyak memperhatikan iman kita. Untuk lebih banyak berdoa agar iman kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong kepada Allah iman ini kita pertahankan sampai kita masuk ke liang lahat. Jangan sampai goyah karena kehidupan sekarang ini semakin banyak cobaannya. Maka kita harus minta tolong terus kepada Allah. Kita hidup imani. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban kathiran mubaraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا ورزقا طيبا مباركا وعملا متقبلا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وبالله التوفيق والهداية. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.